Tas itu jatuh terbuka di aspal. Baju-bajuku berserakan di depan pagar. Celana dalam, kemeja tidur, semua terlihat. Tetangga-tetangga berdiri di depan rumah mereka. Mata mereka seperti pisau yang menusukku berulang kali. 4 tahun aku menunggu. 4 tahun. Arjuna berteriak dari teras. Kau mandul. Apa gunanya istri yang tidak bisa memberi keturunan? Aku membeku. Mulutku terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Mas, kumohon, kita bisa periksa lagi ke dokter. Suaraku pecah. Cukup. Dia menunjuk ke arah jalan. Kinara sudah di dalam. Dia yang akan memberi aku anak, bukan kau. Dunia berputar. Kinara? Gadis itu bekerja di kantornya. Aku pernah membuatkan kue untuknya saat ultahnya bulan lalu. Pintu rumah terbuka. Kinara keluar, berdiri di samping suamiku. Suamiku, mengenakan daster yang biasa aku pakai. Dia tersenyum tipis, tanpa rasa bersalah. Maaf ya, Kak, katanya pelan. Tapi Mas Arjuna butuh wanita yang utuh. Lututku hampir menyerah. Aku ingin jatuh di tempat itu juga. Tapi Pak Ratno, tetangga sebelah, mulai berjalan masuk rumahnya. Bu Siti menutup pintu dengan keras. Satu persatu mereka pergi, meninggalkan aku sendirian di jalanan seperti sampah yang tidak ada yang mau sentuh. Aku berlutut, mengumpulkan pakaianku dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh ke kain lusuh yang sudah aku cuci ratusan kali untuk pria yang sekarang membuangku. Arjuna masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup. Kunci diputar dari dalam. Aku berdiri, memeluk tas compang-camping itu, dan berjalan. Tidak tahu kemana. Hanya tahu aku harus pergi sebelum aku benar-benar hancur di depan mereka semua. Tapi saat aku sampai di ujung gang, aku berbalik sebentar. Lampu rumahku, rumah yang aku bersihkan setiap hari, rumah yang aku hiasi dengan tanaman, rumah yang aku harap akan diisi tawa anak-anak, menyala hangat. Dan di balik jendela, aku melihat bayangan Arjuna memeluk Kinara. Dadaku sesak sampai aku tidak bisa bernapas. Aku berlari, tidak peduli kemana, sampai kaki-kakiku tidak kuat lagi. Aku berhenti di halte bus kosong. Hujan mulai turun. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan, aku menangis tanpa takut dia akan marah karena aku terlalu berisik. Ibu membukakan pintu sebelum aku mengetuk. Matanya langsung merah melihat tasku yang basah dan wajahku yang bengkak. Masuk, katanya tanpa bertanya apa-apa. Aku duduk di kursi kayu tempat aku biasa belajar dulu. Ibu membuat teh. Kami diam selama 10 menit. Hanya suara hujan di atap seng. Arjuna mengusirmu, katanya. Bukan pertanyaan. Aku mengangguk. Tenggorokanku terlalu sakit untuk bicara. Ibu meletakkan cangkir di depanku, lalu berjalan ke kamarnya. Aku mendengar suara laci dibuka. Dia kembali dengan amplop coklat tua. Ujung-ujungnya sudah robek. Ini untukmu, katanya. Dari eyangmu. Seharusnya kuberi saat kau menikah. Tapi tangannya gemetar saat menyerahkan amplop itu. Aku membukanya. Di dalam ada surat wasiat dengan stempel notaris dan foto tanah. Tulisan tangan eyang masih jelas. Untuk cucuku Mahendra Kinasih. Tanah 3 hektar di Jalan Sudirman. Milikmu seorang. Jalan Sudirman. Jantung kota. Aku pernah lewat sana. Gedung-gedung tinggi, mall, kantor. Ini benaran. Suaraku bergetar. Eyangmu beli tanah itu 50 tahun lalu. Sekarang nilainya hampir 5 miliar. 5 miliar. Aku terdiam. Angka itu terlalu besar untuk otakku yang masih penuh dengan bayangan Arjuna dan Kinara. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Pertanyaanku keluar lebih tajam dari yang kuinginkan. Ibu duduk. Tangannya meremas ujung kainnya. Karena aku takut kau akan jadi target. Takut Arjuna menikahimu karena ini. Aku tertawa pahit. Ternyata dia menikahiku tanpa tahu apa-apa. Dan tetap saja membuangku.
Ibu meraih tanganku. Sekarang kau bebas. Enduk. Tanah ini milikmu. Kau bisa mulai lagi. Aku menatap surat wasiat itu. Tanda tangan Eyang. Stempel resmi. Semua sah. Ini nyata. Besok kita ke notaris, kata ibu. Urus surat-suratnya. Jual tanahnya atau pakai untuk usaha. Terserah kau. Aku mengusap air mata yang tiba-tiba turun lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit hati. Kali ini karena aku menyadari sesuatu. Arjuna membuangku karena dia pikir aku tidak punya apa-apa. Dia salah besar. Aku melihat foto tanah itu lagi. Lokasi strategis. Luas. Berharga. Dan tiba-tiba, di tengah kehancuranku, sesuatu mulai tumbuh di dadaku. Bukan dendam. Tapi sesuatu yang lebih kuat. Keinginan untuk membuktikan bahwa dia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Notaris menyerahkan cek bank. 4.500.000.000 rupiah. Aku melipatnya, memasukkan ke dalam tas, dan berjalan keluar tanpa menoleh. 2 hari kemudian, aku menandatangani kontrak sewa dapur komersial di kawasan bisnis. 3 hari setelahnya, aku sudah punya 5 karyawan dan 20 menu premium. Kirana's Kitchen. Itu nama usahaku. Bukan nama suamiku. Bukan nama siapapun. Hanya namaku. Aku membuat proposal catering untuk 10 perusahaan. 5 menolak. 4 minta waktu. 1 langsung setuju. PT Arkananta Jaya. Aku membaca email konfirmasi mereka 3 kali. PT Arkananta Jaya. Perusahaan tempat Arjuna bekerja. Jari-jariku berhenti di atas keyboard. Apakah aku harus batalkan? Cari klien lain? Tidak. Aku balas email mereka. Terima kasih atas kepercayaannya. Kami siap melayani. Hari pertama catering, aku datang sendiri mengecek setup di kantin perusahaan mereka. Gedung besar, lobi mewah, karyawan berlalu lalang dengan seragam rapi. Aku pakai blazer hitam, rambut disanggul, makeup tipis. Aku terlihat berbeda. Aku merasa berbeda. Mbak Kirana. Manajer HRD-nya menyalami tanganku. Makanannya luar biasa. Direktur sampai minta trial lagi minggu depan. Aku tersenyum profesional. Terima kasih, Pak. Kami akan jaga kualitasnya. Saat aku berjalan ke arah mobil, aku mendengar suara yang sangat kukenal. Tidak ada uang lagi. Kinara. Aku sudah bilang. Aku berhenti. Di sudut parkiran, Arjuna berdiri menghadap Kinara. Wajahnya kusut. Kemejanya tidak seperti biasanya. Lecek, kancing atas terbuka. Kau bilang kau punya posisi bagus. Ternyata gajimu cuma segini. Kinara melempar amplop ke dadanya. Aku bersembunyi di balik pilar. Jantungku berdegup keras tapi kakiku tidak bergerak. Aku, ada masalah di kantor, kata Arjuna pelan. Tapi akan kuberesin. Sabarlah. Sabar? Aku sudah tinggalkan keluargaku buat kau. Kinara menjerit. Kau bilang kau kaya. Kau bohong. Aku tidak bisa melihat wajah Arjuna, tapi bahunya turun. Dia terlihat kecil. Kalah. Kinara berbalik. Sepatu hak tingginya mengetuk aspal dengan keras. Lalu dia pergi meninggalkan Arjuna sendirian di parkiran. Arjuna berdiri di sana, memegang amplop yang jatuh, seperti patung yang kehilangan arah. Aku seharusnya merasa puas. Seharusnya senang. Tapi yang kurasakan lebih aneh dari itu. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih. Tidak marah. Tidak ada apa-apa. Aku berjalan ke mobilku, menyalakan mesin, dan keluar dari parkiran tanpa menoleh lagi. Tapi saat aku berhenti di lampu merah, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Ini Arjuna. Kita perlu bicara. Kumohon. Aku datang untuk presentasi menu baru di ruang meeting lantai 3. Lift terbuka, dan suara teriakan langsung menyambutku dari lobi.
Kau bilang istrimu miskin. Ternyata kau yang bangkrut. Aku membeku. Suara Kinara. Dia berdiri di tengah lobi, tas brandy di tangannya, wajahnya merah. Arjuna mencoba menarik lengannya, tapi Kinara menepis kasar. Jangan sentuh aku, penipu. Karyawan-karyawan berhenti. Beberapa mengeluarkan ponsel. Aku bersembunyi di balik pilar besar. Jantungku berdebar seperti drum. Kinara, tolong, jangan di sini. Arjuna berbisik putus asa. Kenapa? Malu. Kinara tertawa sinis. Kau yang memalukan. Kau bilang punya tabungan, punya rumah, punya semuanya. Kenyataannya, kau dipecat. Hartamu disita. Kau bohong dari awal. Dipecat? Security mulai mendekat. Tapi Kinara belum selesai. Aku tinggalkan keluargaku buat pria sepertimu. Kau usir istrimu sendiri karena katanya dia tidak berguna. Padahal kau yang sampah. Arjuna menunduk. Bahunya gemetar. Dia tidak membantah. Kau tahu dia ngapain sekarang? Kinara menunjuk ke arah gedung. Istrimu itu, Kirana. Dia yang punya bisnis catering di kantor ini. Dia yang sukses. Sementara kau cuma mantan karyawan yang korupsi. Dunia berhenti berputar. Korupsi. Kata itu menggantung di udara seperti bom yang meledak pelan-pelan. Aku tidak. Arjuna mencoba membela diri, tapi suaranya hilang. Security akhirnya datang, memisahkan mereka. Kinara dituntun keluar. Masih berteriak. Arjuna berdiri sendirian di tengah lobi, dikelilingi tatapan jijik puluhan orang. Aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa bernapas. 4 tahun aku hidup dengan pria itu. 4 tahun aku percaya setiap katanya. Dan ternyata dia korupsi? Manajer HRD tiba-tiba di sampingku. Mbak Kirana, maaf ya kejadiannya. Kami sudah memberhentikan Mas Arjuna 2 minggu lalu. Ada kasus manipulasi dana vendor. Aku mengangguk kaku. Kami tetap lanjut kontrak dengan Mbaya. Makanan Mbak enak. Profesional. Jangan khawatir. Profesional. Kata itu terdengar asing di telingaku saat ini. Aku memaksakan senyum. Terima kasih, Pak. Dia pergi. Aku masih berdiri di sana, menatap Arjuna yang kini berjalan gontai menuju pintu keluar. Pria yang mengusirku. Pria yang bilang aku tidak berguna. Pria yang menghancurkan harga diriku di depan tetangga. Ternyata dia yang tidak punya apa-apa sejak awal. Tanganku mengepal. Bukan karena marah. Tapi karena aku menyadari, semua rasa bersalah yang kubawa selama ini, semua pertanyaan, apa aku kurang baik, semuanya sia-sia. Masalahnya bukan aku. Tidak pernah aku. Tapi tepat saat aku mau berbalik, Arjuna menoleh. Mata kami bertemu. Dan ekspresi di wajahnya membuatku tahu, dia baru menyadari aku ada di sana. Aku baru keluar dari gedung saat seseorang menarik lenganku dari belakang. Arjuna. Wajahnya basah. Matanya merah. Kirana. Tunggu. Tolong. Aku menarik tanganku lepas. Jangan sentuh aku. Dia mundur, tapi langsung berlutut di tengah parkiran. Beberapa orang mulai menoleh. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak. Maafkan aku, katanya. Suaranya pecah. Aku salah. Aku menyesal. Kumohon, Kirana. Aku menatapnya dari atas. Pria yang dulu selalu berdiri tegak, sekarang berlutut seperti pengemis. Bangun, kataku datar. Tidak sebelum kau dengar aku. Dia menggeleng keras. Air matanya menetes ke aspal. Aku bodoh. Aku hilaf. Kinara sudah pergi. Semuanya hancur. Dan aku baru sadar, aku masih mencintaimu. Kata-kata itu seharusnya membuat dadaku hangat. Seharusnya membuatku menangis lega. Tapi yang kurasakan hanya hampa. Kau tahu aku punya usaha sekarang, kan?
Tanyaku tenang. Dia mengangguk cepat. Iya. Aku dengar. Kau hebat. Kirana. Aku bangga. Dan kau tahu kenapa aku bisa buka usaha? Dia diam. Karena eyangku meninggalkan tanah untukku. 4 miliar lebih. Tanah yang bahkan kau tidak tahu ada. Wajahnya memucat. Jadi saat kau usir aku, saat kau bilang aku tidak berguna, sebenarnya aku punya lebih banyak dari yang kau punya. Suaraku tetap tenang, tapi setiap kata seperti pisau. Dan sekarang, setelah kau kehilangan semuanya, kau datang padaku. Kirana, bukan begitu. Lalu kenapa? Aku melangkah lebih dekat. Kenapa sekarang? Kenapa tidak waktu aku menangis di jalanan? Kenapa tidak waktu tetangga menertawakanku? Dia menggeleng. Tangannya terangkat seperti mau meraihku tapi takut. Aku butuh bantuanmu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Dan disitulah, aku mendengar yang sebenarnya. Bukan cinta. Bukan penyesalan. Dia butuh uangku. Aku tertawa. Pelan dulu, lalu lebih keras. Arjuna menatapku bingung. Kau tahu yang paling lucu? Kataku, membuka tas dan mengeluarkan kunci mobil baruku. Aku dulu berpikir aku yang beruntung karena kau mau nikahi aku. Aku yang harus berterima kasih karena kau pilih aku. Aku masuk ke mobil, menyalakan mesin. Ternyata kau yang seharusnya bersyukur. Tapi kau membuangnya. Aku menurunkan kaca. Arjuna masih berlutut. Wajahnya hancur. Bangunlah. Arjuna. Kau memalukan. Aku menginjak gas. Meninggalkan dia di parkiran itu. Berlutut sendirian seperti aku dulu berlutut mengumpulkan pakaianku di jalanan. Tapi saat aku sampai lampu merah, tanganku gemetar di setir. Bukan karena sedih. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apa-apa untuknya. Tidak ada cinta. Tidak ada benci. Hanya kosong. Dan entah kenapa, itu terasa seperti kemenangan paling manis yang pernah kurasakan. 3 hari kemudian, Arjuna datang ke dapur cateringku. Aku melihatnya dari CCTV pintu masuk. Berdiri ragu, tangan di saku, seperti orang yang tersesat. Aku keluar. Dia langsung meluruskan punggungnya. Kirana, aku. Masuk. Potongku. 5 menit. Kami duduk di meja kecil ruang tunggu. Aku tidak menawarkan kopi. Dia tidak meminta. Aku butuh pekerjaan, katanya pelan. Atau pinjaman. Apa saja. Aku akan bayar. Aku janji. Aku mengeluarkan tablet dari tas, membuka video, dan meletakkannya di meja. Play. Di layar, terlihat ruang tamu rumah lama kami. Tanggal di sudut kanan. 3 hari sebelum dia mengusirku. Arjuna di video itu menampar wajahku. Keras. Aku terjatuh ke sofa. Kau pikir aku mau istri mandul? Teriaknya di video. Kau memalukan. Arjuna yang duduk di depanku sekarang membeku. Wajahnya putih. Video terus berjalan. Dia menarik rambutku, mendorongku ke dinding, mengataiku dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan manusia ke manusia lain. Aku mematikan video. Hening. CCTV rumah. Kataku datar. Aku pasang 6 bulan sebelum kau usir aku. Untuk jaga-jaga. Arjuna tidak bisa bicara. Bibirnya bergetar. Aku punya 8 video lain seperti ini. Lanjutku. Cukup untuk laporan KDRT. Cukup untuk membuatmu masuk penjara. Ditambah kasus korupsimu. Tangannya mencengkeram ujung meja. Kirana, kumohon. Tapi aku tidak akan laporkan. Dia mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Penuh harapan bodoh. Bukan karena aku masih peduli, kataku cepat, memadamkan harapan itu. Tapi karena hidupmu sudah cukup hancur tanpa aku perlu menambahnya. Aku berdiri, mengambil tabletku. Kau kehilangan pekerjaan. Kehilangan Kinara. Kehilangan rumah.
kehilangan harga diri. Apalagi yang mau kuhancurkan? Kau sudah melakukannya sendiri. Arjuna menunduk dalam. Bahunya bergetar. Tapi aku tidak tahu apakah dia menangis atau menahan napas. Aku bisa saja membalasmu. Lanjutku. Suaraku lebih lembut sekarang. Aku bisa membuat hidupmu lebih menderita. Tapi apa gunanya? Itu tidak akan kembalikan 4 tahun hidupku. Tidak akan hapus luka-luka ini. Aku menepuk tablet di tanganku. Jadi aku pilih jalan lain. Aku pilih untuk membiarkanmu hidup dengan konsekuensi pilihanmu sendiri. Aku berjalan ke pintu, membukanya. Sekarang pergi. Dan jangan kembali lagi. Arjuna berdiri perlahan, seperti orang tua yang kehabisan tenaga. Dia berjalan melewatiku tanpa sepatah kata pun. Punggungnya membungkuk, langkahnya terseret. Pintu tertutup. Aku berdiri di sana, memegang tablet itu erat-erat. Tanganku tidak gemetar. Dadaku tidak sesak. Untuk pertama kalinya sejak malam dia mengusirku, aku bernapas lega. Bukan karena aku menang, tapi karena aku memilih untuk tidak menjadi seperti dia. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan pintu kaca besar dengan tulisan emas. Kirana S Table, Fine Dining, Catering. Restoran pertamaku. 3 lantai. Pemandangan kota. Reservasi penuh sampai 2 bulan ke depan. Ibu berdiri di sampingku. Matanya berkaca-kaca. Yangmu pasti bangga. Enduk. Aku memeluk tangannya. Ini juga berkat ibu. Malam pembukaan berjalan sempurna. Tamu-tamu berdatangan, wartawan mengambil foto, wali kota datang memberi ucapan selamat. Aku mengenakan dres hitam, rambut tergerai, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa utuh. Pukul 10 malam, aku keluar untuk mengambil mobil. Valet sedang sibuk, jadi aku berjalan sendiri ke parkiran. Dan di sana, di pinggir jalan, aku melihatnya. Arjuna. Dia memakai seragam oranye tukang parkir, topi lusuh, peluit di lehernya. Tangannya memegang tongkat lampu LED, mengarahkan mobil-mobil keluar dari area restoran. Kakinya berhenti bergerak saat melihatku. Kami berjarak 5 meter. Lampu jalan menerangi wajahnya. Lebih kurus, lebih tua, lebih lelah. Dia membuka mulut, seperti mau bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu dia menunduk. Cepat. Dalam. Aku berdiri di sana sebentar. Hanya menatapnya. Tidak ada amarah yang muncul. Tidak ada kepuasan jahat. Tidak ada keinginan untuk mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Hanya diam. Valet datang membawa mobilku, BMW putih yang kubeli bulan lalu. Pintu dibukakan untukku. Aku melangkah masuk, tapi sebelum pintu ditutup, aku menoleh sekali lagi ke arah Arjuna. Dia masih berdiri di sana, menunduk, tongkat LED-nya mati di tangan. Aku tersenyum tipis. Bukan untuk dia, untuk diriku sendiri. Lalu aku menutup pintu dan menyalakan mesin. Saat mobil melaju keluar dari parkiran, aku melihat pantulan Arjuna di kaca spion, sosok kecil di tepi jalan, dikelilingi cahaya restoran yang kubuat dari nol. Aku tidak membencinya. Aku tidak memaafkannya. Aku hanya melanjutkan hidup. Dan mungkin itulah kemenangan yang sebenarnya. Bukan balas dendam. Bukan drama. Bukan kehancuran orang lain. Tapi membangun sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit yang pernah mereka berikan. Lampu merah. Aku berhenti sebentar, menatap jalanan kota yang ramai di depan. Lalu ponselku berbunyi. Pesan dari manajer restoran, "Mbak, ada investor dari Singapura mau ketemu besok. Mereka tertarik buka cabang di sana." Aku tersenyum lebar, membalas cepat, lalu menyalakan musik. Hidup tidak pernah membalas dendamku. Hidup memberiku sesuatu yang jauh lebih baik. Kesempatan kedua untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Dan kali ini, tidak ada yang bisa mengambilnya lagi.